Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Desa Sidoarjo, Sami Galuh, Yogyakarta yang saya hormati, dan juga teman-teman KKN PPM UGM Unit Sami Galuh yang sedang berbahagia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam program sosialisasi ciri ternak sehat dan daging asuh pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Sulistiawati, biasa dipanggil Ari, dari Subunit 2 KKN PPM UGM Unit Sami Galuh, yang pada kesempatan kali ini akan bersama-sama belajar tentang apa itu daging asuh dan bagaimana ciri ternak yang sehat dan yang sakit. Bisa di next. Dan nanti yang akan kita bahas itu ada daging, dan latar belakang, tujuan, dan pembahasan tentang asuh itu sendiri. Next. Nah, daging. Pengertian daging menurut SNI 3932 tahun 2008, yaitu bagian otot skeletal dari karkas yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi oleh manusia. Dapat berupa daging segar dingin, atau dingin beku. Next. Latar belakang adanya standarisasi daging asuh, yaitu yang pertama dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 59 garis miring Permentan garis miring HK titik 060 garis miring 8 garis miring 2007, yaitu disebutkan bahwa ketersediaan pangan hewani yang asuh merupakan manifestasi konkret dari salah satu sasaran pembangunan di bidang keamanan pangan. Nah, yang kedua dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114 garis miring Permentan garis miring PD titik 410 garis miring 9 garis miring 2014 yang mengatur secara detail tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban merupakan salah satu upaya untuk mencapai standarisasi daging hewan kurban yang asuh. Di next. Kemudian tujuan dari standarisasi asuh ini sendiri apa sih? Nah, salah satunya yaitu untuk melindungi konsumen dan memastikan agar konsumen mendapatkan daging dengan mutu, keamanan, dan kehalalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lanjut. Nah, daging asuh. Daging asuh itu sendiri sebenarnya asuh adalah singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal. Ya, next. Sekarang kita akan membahas tentang aman. Aman berarti tidak mengandung penyakit dan residu, serta unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia. Kita akan membahas satu-satu tentang aman dari penyakit dan aman dari agen pengganggu. Next. Nah, maksud dari aman dari penyakit yaitu penyakit apa saja yang dapat mengganggu kesehatan manusia melalui hewan. Di sini ada beberapa contoh zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Itu yang pertama ada tuberkulosis. Tuberkulosis itu bisa disebut juga TBC atau penyakit TB, adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia hewan sumbernya tuh bisa dari sapi, kambing, atau hewan liar gitu. Nah, kemudian faktor pendukungnya itu dari ventilasi rumah, kemudian ada pencemaran oleh feses, dan kontaminasi peralatan yang tidak dibersihkan dengan baik. Kemudian untuk penularannya bisa melalui susu mentah, juga daging setengah matang. Nah, yang kedua, contohnya ada brusellosis. Brusellosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala demam, nyeri sendi, sama mudah lelah. Gejala ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu sampai bulan. Nah, brusellosis ini hewan sumbernya dari sapi. Dan faktor pendukungnya yaitu saat sapi itu calving atau waktu di antara sapi melahirkan sampai ke kelahiran selanjutnya. Kemudian ada pencemaran oleh feses dan kontaminasi peralatan.
Nah, penularan ini bisa melalui susu mentah. Nah, yang ketiga, contoh zoonosis lainnya adalah salmonellosis. Salmonellosis itu adalah penyakit akibat dari infeksi bakteri Salmonella pada saluran usus. Dia memiliki hewan sumber, yaitu bisa dari sapi, unggas, hewan kesayangan pun bisa, dan kuda juga bisa menularkan. Nah, faktor pendukungnya adalah pencemaran feses. Untuk penularan bisa melalui susu mentah, daging setengah matang, itu bisa. Kemudian yang contoh terakhir itu ada toksoplasma. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya. Ya, toksoplasma atau toksoplasmosis ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Toxoplasma gondii. Di parasit ini mempengaruhi saluran pencernaan, termasuk dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Bahkan bisa juga di jantung, saraf, dan kulit. Nah, untuk tubuh orang sehat ini cenderung memiliki sistem imun yang cukup kuat untuk melawan kuman penyebab penyakit. Tetapi tetap kita nggak boleh menyepelekan. Kita harus selalu waspada pada berbagai macam penyakit. Nah, itu sumbernya toksoplasma bisa dari kucing dan domba. Untuk faktor pendukung, yaitu ada pencemaran oleh feses, higienik kucing dalam rumah, dan penularannya bisa dari tangan dan peralatan makan yang tercemar, terus daging yang setengah matang, dan ada beberapa contoh lainnya, seperti taeniasis, yaitu cacing, listeriosis, sama antraks, dan lain-lain. Nah, jadi untuk aman dari penyakit ini, untuk menjadikan daging itu yang aman, sebaiknya dalam pengolahan itu kita lakukan pemasakan sampai matang. Karena penularan itu kebanyakan dari susu mentah ataupun daging yang setengah matang atau kurang matang. Gitu. Bisa di next. Nah, kemudian aman dari agen pengganggu. Agen pengganggu ini adalah agen lain penyebab pengganggu kesehatan manusia melalui pangan. Nah, agen-agen ini dapat berupa yang pertama ada agen fisika, yaitu seperti contohnya pecahan kaca atau paku pada produk ternak. Ini sepertinya jarang terjadi kasus seperti ini, tapi tetap kita harus waspada karena mungkin bisa juga terjadi, walau emang kecil kemungkinannya. Kemudian yang kedua itu agen kimia. Contohnya seperti residu obat hewan. Contoh sederhana yang sering terjadi adalah penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dengan cara memberi imbuhan ke pakan. Nah, kondisi ini cenderung mengakibatkan penggunaan antibiotika yang berlebihan itu dapat menimbulkan residu antibiotika di dalam produk hewan yang keberadaannya melebihi batas maksimum dan menyebabkan produk ternak tersebut itu tidak aman untuk dikonsumsi karena dampaknya pada manusia itu akan mengakibatkan resistensi seperti reaksi alergi atau gangguan fisiologi lain pada manusia. Nah, yang ketiga itu ada agen biologi. Contohnya itu dari bakteri, virus, atau parasit seperti cacing. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah sehat, yaitu mengandung zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, zat berguna di sini apa sih? Next. Ya, zat berguna yang terkandung di dalam daging tuh tinggi protein. Jadi dari berbagai jadi protein sendiri salah satunya berfungsi untuk membantu pertumbuhan tubuh dan pembentukan imunitas tubuh. Dan juga daging setiap hewan itu memiliki kandungan yang berbeda-beda proteinnya. Seperti daging sapi proteinnya ada 22,7, daging kerbau seperti yang ada di tabel ini. Lanjut. Ya. Nilai nutrisi daging yang tinggi disebabkan karena daging mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Selain tinggi protein tadi, daging juga mengandung air, lemak, karbohidrat, dan juga komponen anorganik. Ya, ini ada kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, besi. Ya, lanjut.
Kemudian kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan zat atau gizi daging berkurang? Itu salah satunya adalah penggorengan. Penggorengan merupakan proses pengolahan bahan pangan yang dapat mengakibatkan penurunan kandungan gizi yang sangat signifikan karena menggunakan suhu lebih dari 1600 Celcius. Nah, sehingga protein mengalami kerusakan, sedangkan proses menggoreng menyebabkan kandungan lemak bahan pangannya itu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya minyak goreng yang terserap pada bahan makannya. Disarankan juga kepada masyarakat, pada warga semua untuk mengurangi konsumsi makanan dengan proses penggorengan. Karena sebagian zat gizi mengalami kerusakan dan proses penggorengan dapat memicu terjadinya reaksi pencoklatan yang mengakibatkan munculnya senyawa amina-amina hidroliksis yang bisa menyebabkan kanker. Jadi sebisa mungkin untuk mengurangi makan makanan gorengan. Gitu. Untuk selanjutnya kita bahas yaitu utuh. Tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Nah, kenapa sih nggak boleh dicampur? Yang pertama, mencampur daging dan jeroan itu bisa membuat daging cepat busuk. Yang kedua, jeroan merupakan bagian hewan yang paling banyak mengandung bakteri. Dan yang ketiga, mencampur jeroan membuat daging busuk hanya dalam waktu kurang lebih 4 jam. Jadi, kalau menyimpan daging dan jeroan itu juga diusahakan jangan dicampur. Jadi plastiknya berbeda. Tunggu, lanjut. Nah, untuk membedakan daging segar dan daging busuk itu kita bisa lihat dari fisiknya. Dari sini yang pertama kita bisa lihat warnanya. Kalau warna daging segar itu warnanya merah segar seperti itu. Dan dia memiliki tekstur kenyal, lembut, dan kasar, ada serat-seratnya. Dia juga tidak berair dan akan terasa kenyal dan segera kembali ketika kita tekan. Kemudian untuk daging segar memiliki bau khas daging. Jadi kalau misal bau kambing kan emang biasanya agak kuat ya, agak tajam itu. Bau khasnya tetap ada. Nah, berbeda dengan daging yang sudah busuk. Dari penampakan saja udah kelihatan ya warna dagingnya itu pucat dan tidak segar, memiliki tekstur yang licin, lengket, dan berlendir, kemudian juga berair, dan dia akan terasa lembek ketika ditekan, jadi tidak segera kembali, begitu. Dan juga dia memiliki baunya bau busuk. Lanjut. Nah, setelah kita tadi mengetahui daging segar dan daging busuk, kita harus tahu juga cara menyimpannya biar tetap segar-segar terus. Yang pertama itu segera mungkin dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Nah, kalau daging itu kotor, daging dapat dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir yang bersih, lalu dikeringkan sebelum dimasukkan ke lemari pendingin. Kemudian daging dipotong sesuai kebutuhan dan ditempatkan dalam wadah yang terpisah. Misalkan bagian jeroan dengan dagingnya. Nah, di bagian ini semisal kita punya 1 kilo daging itu nanti dipotong sesuai kebutuhan. Kalau masak kita butuhnya 1/4, ya berarti kita bagi 1/4 kita masukkan ke kulkas. Ini saya rasa Bapak dan Ibu pasti lebih tahu dari saya, nggih. Dan pastikan juga menggunakan wadah yang tertutup, rapat, dan bersih. Nah, lanjut. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari asuh adalah halal. Dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Yaitu ini saya dapat dari detik.com, tahap-tahap penyembelihan. Bisa yang pertama, pastikan hewan kurban itu sehat dan tidak cacat atau tidak sakit. Nah, yang kedua, saat menyembelih hewan tidak boleh kasar dan harus diperlakukan dengan baik. Kenapa begitu? Karena hewan yang stres itu akan menghasilkan daging yang kurang empuk nantinya saat kita potong. Jadi kayak kaku, tegang gitu ototnya. Nah, yang ketiga itu hewan yang akan dan yang belum disembelih tidak boleh saling melihat.
Ini juga untuk mengurangi tingkat stres pada hewan yang akan kita sembelih. Biasanya untuk tutupnya itu kalau di tempat saya kadang pakai penutup daun pisang, kalau enggak kayak diikat gitu. Selanjutnya. Nah, yang keempat adalah sesuai syariat Islam saat proses penyembelihan hewan disunahkan menghadap kiblat. Nah, yang kelima yaitu penyembelihan dilakukan di bagian leher dan harus memutus 3 saluran namun tidak sampai memutus kepala. 3 saluran ini adalah saluran pencernaan, terus saluran pernapasan, dan saluran peredaran darah. Jadi ketiga saluran ini harus terpotong tapi tidak sampai memotong kepalanya. Selanjutnya yang keenam, setelah disembelih, hewan kurban yang diletakkan harus diberi alas untuk menjaga kebersihannya. Ya bisa alasnya bisa daun pisang atau terpal, nggih. Masing-masing tempat biasanya gimana, nggih. Terus yang ketujuh yaitu beri jeda waktu 5-10 menit antara penyembelihan dengan proses pengulitan dan pemotongan daging. Gitu. Lanjut. Ya, jadi Idul Adha adalah hari raya bagi umat Islam yang identik dengan pemotongan hewan kurban sebagai peringatan peristiwa Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya yaitu Ismail untuk disembelih, yang kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Nah, pada tahun ini pemerintah menetapkan hari raya Idul Adha itu jatuh pada 20 Juli, nggih, Pak, Bu, kalau nggak salah ya. Itu, tapi kan kita juga pelaksanaan Idul Adha tahun ini masih dalam keadaan pandemi karena COVID yang belum juga dapat teratasi dengan maksimal. Jadi, agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban tetap dapat dilaksanakan, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 yang lebih parah. Nah, salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8 strip SE strip PK titik 320 strip F strip 6 strip 2020 tahun 2020, yaitu yang pertama ada tentang menjaga jarak fisik. Jadi pemotongan hewan kurban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang sudah mendapat izin dari pemerintah daerah atau kabupaten atau kota melalui dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner. Jadi bisa di masjid atau tempat-tempat pemotongan yang sudah diberi izin oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang biasanya semisal ada 50 gitu dibatasin untuk mengurangi jumlah penularan COVID. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia. Jadi yang hadir panitia saja. Kalau yang tahun-tahun biasanya, tahun-tahun sebelumnya itu kan kadang ada yang nonton, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, tetangga gitu nonton, itu tidak diperbolehkan karena hanya panitia saja untuk untuk menurunkan angka penularan. Nah, kemudian yang selanjutnya mengatur jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktivitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging. Jadi dikasih jarak-jarak. Tetap melakukan physical distancing atau jaga jarak. Nah, yang kelima adalah pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik. Ya, selanjutnya. Nah, yang kedua adalah penerapan hygiene personal atau kebersihan masing-masing dari panitia pemotongan kurban. Yaitu yang pertama, petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan. Ada yang motong jeroan sendiri, ada yang motong daging sendiri. Seperti tadi, daging dan jeroan tidak boleh kita simpan bersamaan. Nah, yang kedua adalah setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri
paling kurang setidaknya yaitu masker sejak perjalanan dari dan ke rumah dan selama di fasilitas pemotongan. Nah, yang ketiga, petugas yang melakukan pengulitan, penanganan, dan pencacahan karkas atau daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri, yaitu bisa masker, face shield, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki atau sepatu. Pokoknya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu penanggung jawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka, termasuk mata, hidung, telinga, dan mulut, serta menyediakan fasilitas hand sanitizer. Nah, dan yang kelima, setiap orang melakukan hand sanitizer sesering mungkin, ya untuk itu tadi, mengurangi. Okay. Selanjutnya, setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan. Desinfektan ini bisa dari alkohol atau semacamnya untuk membuang kotoran dan atau limbah pada fasilitas. Sebelum kontak langsung dengan keluarga atau orang lain pada saat tiba di rumah. Ya, selanjutnya. Nah, yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan awal atau disebut juga screening. Lakukan ya yang pertama melakukan pengukuran suhu tubuh seperti biasa kalau kita mau masuk ke tempat-tempat kadang ada yang melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak atau termometer oleh petugas atau panitia pemotongan. Kemudian yang kedua, setiap orang yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan atau batuk atau pilek atau sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan. Jadi jikalau ada dari bapak atau ibu atau mungkin tetangga, ya semoga saja tidak ada yang sedang kayak merasa demam, nyeri, meriang kayak gitu, tidak diperbolehkan untuk ikut menjadi panitia. Yang ketiga, panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri. Jadi panitia adalah orang yang sedang sehat dan fit. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah pelaksanaan hygiene dan sanitasi. Nah, yang pertama menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun cair atau hand sanitizer bisa di setiap akses masuk tempat yang mudah dijangkau. Kemudian melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan, serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala. Bisa 4 jam sekali begitu. Peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya juga. Nah, kemudian panitia harus segera membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian sebelum kontak langsung dengan keluarga. Dan juga setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, setiap orang menghindari jabat tangan atau kontak langsung lainnya dan memperhatikan etika batuk dan bersin. Gitu, selanjutnya. Ya, sebentar. Jadi sebelum itu mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dulu? Monggo, dipersilahkan. Tadi ada yang angkat tangan, siapa nggih? Saya tidak lihat. Monggo dari Ibu dan Bapak mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan bersama.
Ya, jadi mereview dikit tentang materi tadi. Yang pertama yang tentang daging asuh dan cara penyembelihan. Daging asuh sendiri itu daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi aman dari segala penyakit dengan pengolahan yang baik, sehat, utuh. Utuh tuh tidak tercampur antara jeroan dan daging, dan juga daging itu adalah daging segar, dan pastinya daging itu daging yang halal. Halal cara pemotongannya gitu. Kemudian untuk uh, penyembelihan di masa pandemi ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan edaran yaitu tentang cara-cara bagaimana melakukan penyembelihan di masa pandemi. Nanti um, surat edaran ini mungkin juga saya kirimkan juga setelah selesai sosialisasi gitu, untuk bisa dilihat lagi. Ada tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan, tetap menggunakan masker, dan semua protokol itu tetap dijalankan. Ini kalau kalau tidak ada yang ingin didiskusikan atau mungkin yang ditanyakan, saya lanjut saja nggih. Atau bagaimana? Oh iya, sebelumnya selamat datang Ibu dan Bapak yang tadi datang menyusul. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini, di pagi hari ini. Sepertinya tidak ada nggih ini, belum ada ya pertanyaan. Kita lanjut dulu aja di tentang ternak sehat dan yang sakit, ternak sehat dan ternak sakit. Lanjut Rama. Jadi dahuluan nih, seiring dengan meningkatnya tingkat pemenuhan protein yang diiringi dengan laju pertambahan penduduk, menyebabkan kebutuhan akan daging sebagai sumber protein semakin meningkat. Sektor peternakan merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan protein yang memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan, sehingga mampu memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan daging. Next. Nah, yang pertama, ciri ternak sehat. Ciri ternak sehat itu bisa kita lihat dari visualnya, dari pertumbuhan badan. Pertumbuhan badannya itu dia sesuai dengan umur, tidak terlalu gemuk maupun tidak terlalu kurus. Sebelumnya saya minta maaf kalau semisal ada suara lain yang mengganggu. Ini saya lanjutkan. Jadi yang kedua, permukaan kulit. Itu tidak terdapat luka terbuka atau memar. Nah, yang ketiga, rambut atau bulu. Rambut atau bulu halus dan mengkilap, tidak rontok maupun tidak kusam. Nah, kemudian yang keempat, postur tubuh dan cara berjalannya itu tegak, normal, tidak sempoyongan, dan tidak pincang. Kemudian yang kelima ada perilaku. Untuk ternak-ternak yang sehat itu biasanya memiliki perilaku yang tenang, tidak beringas, seperti itu. Kemudian untuk suhu tubuh normal ternak itu tergantung spesies. Seperti sapi, kambing, dan domba itu memiliki kisaran suhu normal 37 sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan pada ayam, suhu normalnya berkisar antara 40 sampai 41 derajat. Kemudian cara bernapasnya itu lancar, napas beraturan, napas tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Sama dengan suhu, frekuensi nafas setiap hewan itu juga berbeda-beda tergantung spesies. Kemudian bola mata berwarna cerah, tidak kotor, dan pembuluh darah terlihat tetapi tidak membesar. Next, ciri ternak sakit secara umum ya. Secara umum terdapat satu atau lebih penyimpangan atas hasil pengamatan ciri dari ternak sehat. Nah, apabila terjadi hal tersebut, segera ditangani lebih lanjut secara mandiri ataupun dengan bantuan petugas kesehatan. Nah, secara umum beberapa kondisi yang menandakan hewan sakit itu
nafsu makannya menurun, agresif, atau bisa juga dia terlalu lesu, dan kulitnya itu biasanya nampak kusam. Next. Nah, ini beberapa penyakit yang sering dialami ternak. Ya, dilanjut. Yang pertama yang biasa terjadi di sapi. Next. Itu ada miasis. Miasis adalah di mana berkembangnya belatung atau biasanya disebut belatungan, ya. Itu yang terjadi pada bagian tubuh ternak. Nah, umumnya terjadi pada bagian tubuh ternak yang terluka. Nah, penyakit ini tidak menyebabkan kematian apabila cepat dilakukan. Jadi, semisal sudah kelihatan ada luka dan langsung ditangani, biasanya tidak menyebabkan kejadian atau penyakit yang lebih parah. Next. Nah, gejalanya umumnya tidak menimbulkan gejala klinis yang spesifik dan sangat bervariasi tergantung pada lokasi luka. Seperti awalnya terjadi miasis apabila ternak mengalami luka alami. Contoh luka alami yaitu berkelahi, tersayat benda tajam, gigitan caplak atau predator, dan pasca partus atau terputusnya tali pusar atau setelah melahirkan. Nah, luka lain juga disebabkan oleh campur tangan manusia, misalnya pada kasus pemotongan tanduk atau pada kastrasi, pemotongan ekor, dan lain-lain. Nah, jadi biasanya tuh karena bau darah yang segar yang mengalir itu akan menarik lalat betina, dan selanjutnya lalat betinanya itu tuh akan meletakkan telurnya di tepi luka. Nah, telur ini mempunyai daya rekat yang kuat sehingga tidak mudah jatuh ke tanah oleh gerakan hewan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, telurnya ini akan menetas dan menjadi larva dan bergerak masuk ke dalam jaringan. Jadi kalau misal ada luka, bisa mungkin ditangani dengan cepat. Ya, selanjutnya. Nah, pencegahannya. Ternak yang menderita itu tuh harus segera diobati hingga tuntas sebelum dijual atau dimasukkan ke wilayah lain. Dan membuat jebakan lalat di kandang tersebut atau di dekat tempat ternaknya. Ya, next. Nah, untuk pengobatannya bisa menggunakan insektisida sistemik seperti ivermectin dengan dosis 200 mg per kilo atau dengan Gusanex, obat spray. Itu nanti disemprotkan gitu di lukanya yang ada miasisnya. Gitu. Selanjutnya ada tentang kuku busuk. Ini infeksi kuku yang akut atau menahun yang disebabkan oleh berbagai macam jasad renik pada daerah subkutis yang mengakibatkan peradangan yang hebat. Ini contoh gambar yang kuku busuk. Nah, penyebab dari kuku busuk ini adalah mikroorganisme Fusiformis nodosus. Next. Nah, faktor predisposisi atau faktor pendukung sakitnya, penyakitnya tumbuh yaitu yang pertama, selah teracak yang kotor mengalami memar. Yang kedua yaitu akibat trauma. Yang ketiga, kadar protein yang terlalu tinggi dalam pakan. Dan yang keempat, sering terjadi pada kaki belakang yang berkontak langsung dengan urin dan feses. Gitu. Jadi yang lebih sering terkena ini kuku busuk adalah kaki belakang biasanya. Next. Nah, untuk gejalanya itu kepincangan. Kemudian bagian atas kuku meradang, lukanya yang berbau busuk, dan si sapi atau ternak yang mengalami kuku busuk akan nafsu makannya menurun, juga produksi susu menurun, bisa juga terjadi demam tinggi. Next. Nah, untuk pencegahannya, ternak yang menderita harus dipisahkan, dan sanitasi kandang bersih dan kering. Juga pemeliharaan kuku teratur. Jadi sanitasi atau kebersihan kandang itu benar-benar sangat penting untuk kesehatan dari ternak. Next. Nah, pengobatannya itu yang pertama bisa jaringan yang mengalami pembusukan itu dibuang lalu dibersihkan, didesinfeksi atau dibersihkan dengan alkohol 70%.
Setelah itu luka dioles dengan salep sulfatiazol 5%. Biasanya di toko-toko obat menyediakan. Nah, kemudian pencegahan agar luka tidak melanjut menjadi kuku busuk, yaitu luka jangan dibiarkan terpapar untuk cegah lalat berkerumun dan menyemprotkan antiseptik juga anti lalat. Next, yaitu penyakit yang sering terjadi di ternak kambing dan domba. Next, yang pertama ada ORF. ORF ini adalah suatu penyakit hewan menular pada kambing dan domba yang ditandai dengan terbentuknya popula, vesikula, dan kropeng pada kulit, di belendung-belendung gitu pada kulit di daerah bibir atau di sekitar bibir. Penyakit ini pada umumnya menyerang hewan muda umur 3-5 bulan. Terkadang hewan dewasa dapat juga ditulari. Di samping itu dapat menular pada manusia. Nah, penyakit ini mempunyai arti ekonomik yang cukup penting karena dapat mengakibatkan penurunan berat badan dan kematian. Dan di samping itu juga mempunyai arti kesehatan masyarakat veteriner karena dapat menulari manusia. Ya, karena tadi mulutnya itu di area mulut terdapat kropeng, itu mengakibatkan hewan itu tidak nyaman saat makan. Jadi bisa menyebabkan penurunan berat badan. Selanjutnya, nah untuk gejalanya itu pada hewan yang menderita penyakit ini, gejala berupa peradangan pada kulit sekitar mulut, kelopak mata, alat genital, ambing pada hewan yang sedang menyusui, dan medial kaki atau tempat yang jarang ditumbuhi bulu yang di sekitar kaki itu di bawah perut. Nah, selanjutnya peradangan berubah menjadi eritema, lepuh, pipih yang mengeluarkan cairan, membentuk kerak yang mengelupas setelah 1-2 minggu. Pada selaput lendir seperti mata, valvula, itu tidak terjadi pengerakan. Nah, apabila lesi tersebut hebat, maka pada bibir yang terserang terdapat kelainan menyerupai bunga kol. Jadi kalau lesinya ini cukup parah, itu bisa menyebabkan bentuknya seperti bunga kol gitu. Jadi kerak atau keropengnya itu bentuknya nanti seperti bunga kol. Nah, next. Nah, pencegahannya ini bisa dengan ternak yang menunjukkan gejala dipisahkan. Kemudian kandang bekas hewan sakit itu tadi tidak boleh digunakan dalam beberapa saat untuk mencegah penularan kembali. Nah, yang selanjutnya hewan yang mati akibat penyakit segera dibakar atau dikubur dalam-dalam. Nah, ya seperti itu cara pencegahannya. Next. Nah, untuk pengobatannya sendiri dapat diberi antibiotik berspektrum luas yang diresepkan oleh tenaga medis veteriner atau bisa juga diberi multivitamin untuk perbaikan kondisi tubuh. Ya, next. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah pink eye atau mata merah. Penyakit pink eye adalah penyakit mata menular pada ternak, terutama bisa terjadi pada sapi, kerbau, domba, kambing. Nah, penyakit ini ditemukan hampir di seluruh dunia dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama pada industri peternakan sapi, yaitu berupa penurunan berat badan, dibuangnya susu dari sapi yang terinfeksi, dan penurunan harga jual sapi juga. Nah, ini penyebabnya adalah mikroorganisme Rickettsia conjunctivae. Next. Nah, faktor predisposisi atau faktor pendukungnya itu ada yang pertama infeksi Mycoplasma bovoculi atau IBR. Nah, kemudian yang kedua iritasi akibat kibasan ekor, gesekan rumput, dan debu. Jadi matanya memerah gitu. Nah, yang ketiga ternak dalam keadaan lelah. Yang keempat perubahan cuaca yang mendadak. Yang kelima overpopulation atau kelebihan ternak dalam satu kandang. Jadi semisal kandangnya kecil tapi ternaknya kebanyakan gitu isinya. Yang keenam ada kualitas pakan yang rendah. Next.
Nah, gejala awal yaitu mata lembab, adanya sedikit konstriksi pada pupil, mengkedut-kedut, kemudian serta ada fotofobi atau sensitivitas terhadap cahaya, sehingga matanya sering ditutup untuk menghindari cahaya. Dalam waktu singkat, mulai keluar air mata, dan terlihat adanya penyempitan pupil secara jelas serta kekeruhan pada kornea. Nah, gejala lanjutannya yaitu munculnya luka atau ulcer pada mata, kemudian mata semakin keruh dan bisa menyebabkan kebutaan jika tidak segera ditangani. Next. Nah, untuk pencegahannya bisa dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, menjaga kualitas pakan, dan juga menjaga populasi kandang. Next. Nah, yang ketiga ada penyakit yang sering terjadi pada ayam. Next. Nah, yang pertama ada tetelo atau ND. Nah, penyakit ini menular akut yang menyerang ayam dan sejenis unggas lainnya. Kerugian yang ditimbulkan berupa kematian yang tinggi dan penurunan produksi telur dan daya tetas, juga hambatan terhadap pertumbuhan. Next. Nah, penyebabnya yang pertama bisa melalui kontak langsung dengan ternak yang terinfeksi. Yang kedua ada kontak dengan pakan ternak sakit. Dan yang ketiga itu alat transportasi. Yang keempat ada pekerja kandang. Yang kelima dari debu kandang. Dan yang keenam dari hewan lain seperti tikus, keong, dan lain-lain. Next. Nah, untuk gejalanya sendiri, penyakit tetelo atau penyakit leher meluntir, yaitu sesak nafas, terdengar bunyi ngorok, lesu, lemah, bulu kusam, sayapnya terkulai, kemudian leher sering tertarik ke belakang, berputar-putar, nafsu makan menurun, jengger dan pial berwarna merah, kebiru-biruan, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Next. Nah, untuk pencegahannya, yaitu dengan sanitasi kandang dan lingkungan, dan melakukan vaksinasi ND secara berkala. Ya, selanjutnya. Nah, untuk pengobatannya sendiri belum ada obat yang efektif. Jadi, usaha yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberi tambahan vitamin dan mineral dan diberi pemanas tambahan pada kandang. Next. Nah, yang selanjutnya ada penyakit berak berdarah. Nah, ini adalah penyakit parasiter pada sistem pencernaan unggas akibat infeksi protozoa, yaitu genus Emeria. Ya, next. Nah, penyebarannya yang pertama, ayam yang menelan pakan atau minuman yang mengandung oosit infektif. Nah, yang kedua adalah fasilitas peternakan yang terkontaminasi dan migrasi burung liar. Bisa di next, Ram. Nah, gejalanya yaitu tidak memakan, depresi, bulu berdiri, kepucatan pada pinjal dan jengger, kemudian kekurusan dan kematian. Nah, kalau kita buka bagian dalamnya itu akan terlihat seperti ini, banyak darahnya itu karena protozoa tadi yaitu Emeria. Next. Nah, pencegahannya bisa dilakukan dengan pemisahan kandang hewan muda dan tua, menjaga sanitasi dan kebersihan kandang, kemudian pembersihan dan kontrol alas kandang, juga memisahkan hewan pada vlog yang sakit. Tuh. Next. Nah, pengobatannya dapat diberikan obat yang bersifat koksidiostat atau koksidiosidal. Nah, setiap produk itu memiliki kandungan dan cara aplikasi yang berbeda, sehingga perlu dilihat juga dosis dan cara pemakaiannya. Next. Terima kasih. Dah, nggih. Sampun selesai dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu.
Atau ada yang mau kita diskusiin bersama? Mungkin kira-kira ternak di sana itu biasanya sakitnya apa aja? Terus bagaimana biasanya untuk pengobatannya? Ya, monggo dari Bapak dan Ibu. Kalau di sana tuh itu ya, Pak Bu, apa hewan ternak yang sering diternak warga tuh kambing bukan ya? Iya, Mbak, kambing. Oh, Sapi untuk juga ada. nggih nggih nggih, Bu. Kalau kambingnya sendiri itu jenisnya apa, Bu, biasanya, Bu, yang diternak? Kambing Jawa, Mbak. Oh, kambing Yang Jawa. besar kambing Jawa biasa. Iya. Hmm. Itu yang diambil dagingnya nggih, Bu? Ya, Yang diambil dagingnya nggih? Maksudnya untuk produksi daging toh, Bu, bukan susu? dagingnya. Oh, kalau enggak di sini dagingnya. Biasanya Oh, diternak terus dijual. oh, nggih nggih nggih. Enggak, Mbak. Hmm. Biasanya ada kayak permasalahan gitu enggak, Bu? Kayak semisal penyakit yang sering terjadi di situ tuh apa gitu, Bu? Penyakit kambing. Mbak tak tanya, saya enggak tenang kambing soalnya. Tapi alhamdulillah kok, Bu, kalau misal enggak ada. Iya, nek gitu. Oke. Biasanya apa cacing pita, Oh, cacing. antrak. Oh, mm-mm. Tapi kalau untuk kayak kasus antrak gitu eh, nggak ada yang menular ke manusia atau Bu? Belum belum pernah antrak. Oh, katanya sudah pernah ada, Mbak. Oh, sudah pernah Tapi ada. akhir-akhir ini jarang katanya. Oh. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya itu bisa menular ke manusia atau Bu. Ya, Iya. penanganannya itu aja apa kayak dibakar atau kalau misalkan antrak itu sebaiknya jangan dikonsumsi, Bu. Gitu. Oh iya, oke. Iya. Apa mana Pak penyakit kambing? Sapi? Oh, Nggak, nggak. Iya, iya. Nah, untuk mau tanya Bu, kalau untuk Idul Adha nanti di sana tetap diadakan nggak? Apa gimana? iya tetap Mbak, tetap Hmm. ada seperti biasa, cuman eh, ada pendampingan gitu. Oh iya iya iya. Iya ada prokesnya juga. Iya. Oke. Ya di tempat saya juga kayak sepi gitu Bu. Biasanya kan kayak yang udah rame gitu. Ini masih sepi-sepi aja Iya, masih sampai sepi. sekarang. Sini tuh tanggal, agendanya tanggal berapa? Yang benar 21. Setelah PPKM ya Bu ya? PPKM Oke, kan setelah sampai PPKM. 20. PPKM diperpanjang nggak sih? Nah itu makanya kayaknya kok denger-denger diperpanjang. Oke. Iya Mbak. Hmm. Mungkin dari Ibu atau teman-teman kantornya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Pertanyaan nggak Pak? Jangan Katanya susah-susah, teman-teman Pak. sementara nggak ada Mbak. Oh, oke, oke. Iya, iya. Iya.
Ya, kalau begitu disudahi saja ya Bu untuk sosialisasi ini. Nanti materinya Ya, akan kami kirim melalui grup atau nanti di chat masing-masing gitu nggih. hubungi. Ya, oke. Ya, jadi terima kasih banget Bu udah meluangkan waktunya mengikuti sosialisasi ini. Makasih banget ya Gimana? Bu, Bapak dan Iya. semuanya. Tapi ya nyambi-nyambi Mbak ini. Nggak Iya, terlalu enggak fokus apa-apa juga. Bu. Oh, enggak apa. Makasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Nah,